Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tania Alda. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Tugas seorang dosen adalah untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dalam video ini, saya akan melakukan pembelajaran untuk mata kuliah wajib program studi, yaitu mata kuliah manajemen dan rekayasa produktivitas sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKTPT dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah manajemen dan rekayasa produktivitas adalah mata kuliah wajib pada program studi S1 Teknik Industri yang dilaksanakan pada semester 5. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan kode mata kuliah TEI 3106. Sebelum pembelajaran mata kuliah ini dimulai di awal semester, rencana pembelajaran semester ataupun RPS menjadi acuan bagi dosen dan juga mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester ke depan. Di dalam RPS telah disebutkan mengenai capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini sebagai bagian dari pendekatan Outcome Based Education ataupun OBE. Dengan merancang dan mengukur pencapaian pembelajaran melalui OBE, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan terhadap capaian lulusan program studi. Dalam pembelajaran mata kuliah, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Metode ini dilakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Delivery, bagaimana dosen menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa dengan cara yang menarik dan juga mudah dipahami. Kemudian interaction, bagaimana proses interaksi dalam pembelajaran membangun komunikasi aktif antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Interaksi yang saya lakukan adalah dengan menggunakan student center learning yang berpusat kepada mahasiswa, dan assessment yaitu melakukan pengukuran terhadap kemampuan mahasiswa secara objektif agar dapat diketahui capaian pembelajaran dari setiap mahasiswa. Indikator penilaian terdiri dari kuis 5%, tugas 10%, UTS 25%, UAS 25%, dan juga case method sebesar 35%. Kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan secara sinkronus dan juga asinkronus. Deskripsi mata kuliah manajemen dan rekayasa produktivitas adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep produktivitas yang digunakan sebagai alat untuk mengukur, menganalisis, dan juga mengevaluasi kinerja setiap organisasi ataupun perusahaan berdasarkan penggunaan sumber daya produksi terhadap hasil ataupun output yang diperoleh. Topik materi pada mata kuliah ini yaitu pengantar mengenai produktivitas, faktor-faktor yang berpengaruh pada produktivitas, ekonomi manufacturing dan juga produktivitas, siklus produktivitas dan klasifikasi produktivitas, pengukuran produktivitas perusahaan, model-model pengukuran produktivitas perusahaan, produktivitas produk, teknik pendekatan rekayasa, reliability based productivity engineering, maintenance management based productivity engineering, production control based productivity engineering, quality engineering based productivity engineering, dan value engineering based productivity engineering. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah CPLB, kemampuan untuk merancang sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan tingkat kinerja dan keandalan yang ingin dicapai, serta faktor-faktor keberlanjutan, ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kemudian CPLD, kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan menganalisis masalah keteknikan dengan menggunakan pendekatan analitik, komputasional, ataupun eksperimental. Capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK pada mata kuliah manajemen dan rekayasa produktivitas antara lain CPMK B1, memahami proses perancangan sebagai ciri dasar dari disiplin engineering, CPMK B2, memahami konsep kerja, sistem kerja, dan perannya dalam meningkatkan produktivitas, CPMK B3, memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah, dan CPMK D1, mampu merancang percobaan dan analisis dari model simulasi yang dikembangkan untuk menyusun solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah proses pembelajaran yang saya laksanakan untuk mata kuliah manajemen dan rekayasa produktivitas untuk topik materi siklus produktivitas dan klasifikasi produktivitas. Selamat pagi semuanya. Pagi.
masuk ke pertemuan keempat untuk mata kuliah manajemen dan rekayasa produktivitas. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan membahas mengenai siklus produktivitas dan juga klasifikasi produktivitas. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan mereview terlebih dahulu materi-materi dari pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi hari ini kan kita sudah masuk ke materi pertemuan keempat. Yang pertama itu adalah mengenai pengantar mengenai produktivitas. Ini merupakan materi kita di pertemuan pertama. Ada yang menanggapi atau memberikan masukan ataupun apa yang masih diingat terkait dengan materi pertemuan pertama tersebut? Jadi Bu, perkenalkan sebelumnya nama saya Jasmine Milani Halim dengan NIM 210403006. Jadi saya bisa sedikit menjelaskan mengenai apa itu produktivitas. Jadi produktivitas itu adalah suatu ukuran kinerja dari proses, sistem, produk yang menjelaskan seberapa besar output yang dihasilkan dari pemanfaatan satu satuan sumber daya yang digunakan. Oke, bagus. Seperti yang telah dijelaskan Jasmine, kalau bisa kita persingkat lagi, produktivitas itu adalah rasio antara output dibanding dengan input. Seberapa besar hasil yang kita peroleh dibandingkan dengan sumber daya yang telah kita gunakan. Kemudian untuk faktor-faktor yang berpengaruh pada produktivitas, siapa yang menanggapi? Oke, silakan. Baik, sebelumnya izin perkenalkan teman saya Yusuf Malang dengan NIM 3090. Jadi untuk materi kemarin, seingat saya ada 4 faktor yang berpengaruh dalam produktivitas. Pertama itu ada investasi, di mana tiap negara yang kita tahu itu bakal mengeluarkan dana atau uang hanya untuk melakukan investasi agar bisa meningkatkan suatu produktivitas. Baru kedua itu ada peningkatan berat kerja, di mana semakin banyaknya rasio pekerja yang dimanfaatkan, otomatis juga akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan yang berhubungan. Baru ketiga itu ada capacity utility, di mana suatu perusahaan pasti akan menggunakan baik-baik waktu hari yang dibutuhkan untuk produktivitas dan waktu hari yang tersedia. Baru yang terakhir itu ada etika dalam bekerja. Etika dalam bekerja. Jadi tepat ya, terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh pada produktivitas itu yang pertama investasi. Investasi itu mempunyai korelasi yang positif dan kuat terhadap peningkatan produktivitas. Kemudian yang kedua, faktor yang berpengaruh itu adalah dari segi tenaga kerja atau human resource-nya. Itu juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan utilization-nya, terkait dengan seberapa sering proses ataupun efektivitas proses operasional itu terjadi. Dan yang keempat itu adalah etika dan juga disiplin. Itu sangat penting dan berkaitan dengan yang namanya peningkatan produktivitas. Kemudian materi kita yang lalu yang masih baru sekali terkait dengan ekonomi efisiensi dan produktivitas. Ada yang memberikan tanggapan? Ya silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifan Faisal Muhammad dengan 230403123. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang materi kita yang telah lalu, yaitu ekonomi manufacturing dan produktivitas. Di mana materi ini membahas mengenai perspektif antara dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Jepang, berkaitan dengan produktivitas. Dan di mana pendapat dari negara Jepang sendiri mengatakan bahwa sumber kemakmuran itu berdasar dari lantai produksi dibandingkan dengan lantai jasa atau servis. Sementara pendapat dari Amerika Serikat mengatakan bahwa jasa atau servis lebih tinggi kemungkinan ataupun keuntungannya daripada lantai produksi. Oke, terima kasih Ivan. Pada tahun 80-an yaitu antara Jepang dan juga Amerika Serikat. Jepang itu sangat percaya bahwa sumber kemakmuran rakyat ataupun negara itu adalah berasal dari lantai produksi. Sedangkan kalau misalnya Amerika Serikat berkebalikan dari pendapat ataupun stigma yang ada dari negara Jepang. Nah itu dia teman-teman review dari materi kita sebelumnya. Maka hari ini kita masuk ke materi pertemuan keempat yang membahas mengenai siklus produktivitas dan juga klasifikasi produktivitas. Sebelum itu kita bahas, seperti biasa saya akan mengingatkan mengenai CPL, capaian pembelajaran lulusan yang diberikan pada mata kuliah kita ini. Jadi kita ada dua CPL, CPL B yaitu kemampuan
produktivitas selalu diawali dengan yang namanya pengukuran. Kita melakukan pengukuran dulu. Setelah itu apa? Kita lakukan yang namanya evaluasi produktivitas yang didapatkan dari hasil pengukuran. Setelah kita dapatkan evaluasi, kemudian kita lakukan perencanaan produktivitas dan kita lakukan perbaikan. Begitu seterusnya siklus alamiahnya diawali dengan pengukuran, evaluasi, perencanaan, dan perbaikan. Perusahaan yang baru pertama sekali mengadakan program produktivitas secara formal harus melalui pengukuran produktivitas. Hasil pengukuran ini akan dievaluasi sehingga kita mengetahui atau mengidentifikasi kira-kira permasalahan itu apa sih. Hasil evaluasi kemudian disusun rencana perbaikan, termasuk perumusan tujuan jangka panjang dan juga target jangka pendeknya. Setelah itu akan diimplementasikan secara formal bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan produksi untuk mencapai target yang ditetapkan. Langkah awal di dalam siklus produktivitas adalah pengukuran. Jadi pengukuran ini kita lakukan agar perusahaan itu dapat menilai secara akurat seberapa baik setiap unit sumber daya produksi yang telah dimanfaatkan tahun ini relatif dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, kita harus mempunyai starting point-nya. Kalau misalnya kita melakukan pengukuran produktivitas tahun ini, starting point-nya adalah tahun ini. Kemudian di tahun berikutnya, hasil di tahun berikutnya itu akan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kemudian setiap unit kerja akan mendapatkan informasi tentang capaian produktivitas pada unitnya sehingga dapat diketahui posisinya dalam perusahaan secara total. Kemudian, manajemen akan mendapat informasi yang akurat dalam menilai sumber daya apa saja yang dimiliki dan dalam kondisi bagaimana, apakah dia kritis, semi kritis, atau non kritis. Jadi kalau misalnya penggunaan sumber daya itu kritis, berarti harus diperbaiki. Kalau misalnya dia non kritis, berarti dia taraf yang aman. Setelah kita ukur, langkah berikutnya adalah kita lakukan evaluasi produktivitas. Jadi evaluasi produktivitas merupakan fase kedua dalam manajemen produktivitas dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat tentang kemajuan perusahaan pada periode berjalan relatif dibandingkan dengan periode yang lalu. Jadi evaluasi produktivitas itu dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Teman-teman bisa lihat semuanya. Where the company is standing now? Di mana kira-kira posisi perusahaan kita sekarang? Dengan melakukan pengukuran produktivitas kita bisa mengetahui kita melakukan pengukuran, kita melakukan perbandingan dengan perusahaan yang apple-to-apple. Jadi kita bandingkan posisi kita sekarang di mana. Kemudian sumber daya apa saja yang bermasalah dalam pengelolaannya. Ini juga bisa kita ketahui. Jadi kita bisa mengetahui dari sumber daya yang ada kira-kira mana yang bermasalah. Kita dijelaskan apakah dia dalam kondisi yang kritis, non kritis, atau dalam kondisi yang aman. Setelah itu ada yang namanya perencanaan produktivitas. Jadi perencanaan produktivitas merupakan fase yang ketiga. Nah, dalam manajemen produktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan rencana perbaikan atas produktivitas yang telah dicapai. Jadi dari hasil evaluasi kita mendapatkan gambaran identifikasi. Setelah itu apa? Kita rencanakan perbaikan itu. Apa saja yang harus kita lakukan ke depannya? Langkah pertama dalam perencanaan produktivitas jangka pendek ialah penentuan target yang ingin dicapai. Kita sudah mengukur, berarti kita sudah tahu target yang mau kita capai. Kemudian merumuskan cara untuk mencapai, menyusun jadwal dan perhitungan sumber daya. Kemudian step yang keempat itu adalah perbaikan ataupun rekayasa yang mau kita lakukan. Jadi perbaikan produktivitas merupakan fase keempat dalam manajemen produktivitas. Perbaikan produktivitas merupakan wujud implementasi dari rencana yang telah disusun dalam fase ketiga. Jadi bagaimana cara kita untuk melakukan perbaikan atau rekayasa? Bisa menggunakan beberapa metode ini ataupun metode yang lainnya. Tapi yang akan kita bahas setelah selesai UTS adalah metode-metode berikut ini. Yang pertama itu adalah performance management, kemudian ada value engineering, production scheduling, quality control, dan juga reliability engineering. Jadi inilah dia metode-metode yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan ataupun rekayasa produktivitas. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus bisa mengidentifikasi output dan juga input.
ialah pengukuran output dan juga input. Kedua entitas ini sering tidak mudah diukur. Memang itu kenyataan tidak mudah diukur karena mungkin data ini tidak lengkap ataupun data yang diberikan itu tidak sesuai ataupun tidak tepat sehingga hitungannya menjadi bias karena berbagai situasi dan kondisi. Output adalah seluruh keluaran dari sistem produksi terkait. Jadi output di dalam pengukuran ini ada dua, yaitu output tangible dan juga output intangible. Jadi kalau dikatakan output tangible itu output yang bisa dihitung, ada fisiknya, kan bisa dihitung. Kalau yang intangible itu seperti apa? Misalnya kalau produktivitas perusahaan kita baik, otomatis kita akan mendapatkan goodwill, brand dan juga reputasi yang baik di perusahaan. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya? Oke Bu, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Exoli dengan NIM 2100301. Jadi saya ingin bertanya Bu, apakah output intangible yang sudah kita bahas tadi dimasukkan ke dalam perhitungan produktivitas Bu? Nah, bagus ya pertanyaan Exoli tadi. Jadi kan kita sudah membahas tadi mengenai output tangible dan juga intangible. Apakah output intangible itu kita masukkan ke dalam pengukuran? Menurut Suman, output yang intangible ini tidak kita masukkan meskipun dia menjadi bagian dari output. Kenapa? Karena kan kalau kita melakukan pengukuran itu semua nanti akan kita ubah ke dalam bentuk moneter. Kalau kita masukkan misalnya output intangible yang goodwill, brand reputation, itu kan bias jadinya dan tidak bisa mengukur dengan pasti. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan perhitungan, maka kita hanya melakukan pengukuran dengan output tangible. Output intangible menjadi bagian tapi kita masukkan ke dalam pengukuran. Jelas Exoli? Baik, nanti itu ya teman-teman semuanya terkait dengan jelasan output. Teman-teman bisa lihat output di sini ada output produk jadi, output produk setengah jadi, dan ada juga dividen, bunga dari surat berharga dan juga pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya itu seperti apa? Misalnya perusahaan kita itu mempunyai tenaga ahli atau mempunyai peralatan yang bisa disewakan ke perusahaan lain, maka itu akan masuk ke pendapatan lain yang juga harus diukur dan juga dihitung. Kemudian kalau untuk produk jadi, ya untuk dijual, untuk digunakan di internal. Bisa saja kita memproduksi digunakan untuk kebutuhan perusahaan kita sendiri, sama dengan produk setengah jadi. Kemudian di sini ada input. Kalau tadi ada output, di sini ada input. Input adalah seluruh pasokan ke dalam sistem organisasi perusahaan terkait. Jadi input itu apa saja sebenarnya? Input itu ada input human, tenaga kerja, ada input bahan ataupun material, input capital, input energi, dan juga input others. Others ini apa? Bisa saja biaya-biaya lain, biaya iklan dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam sistem black box dan menghasilkan output tangible dan juga intangible. Untuk yang masalah input ini kira-kira ada yang ditanya? Ya silakan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Jonathan Betty Simanjuntak dengan NIM 21094. Di sini kan di slide ada dijelaskan mengenai input capital itu terbagi menjadi fix dan current. Itu bisa dijelaskan Bu, maksudnya bagaimana? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya itu. Di dalam input ini ada input capital yang terbagi dua menjadi fix dan juga current. Kalau dikatakan fix, tetap itu seperti apa? Investasi yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya membeli mesin, membeli peralatan, kemudian adanya bangunan dan sebagainya. Yang kalau kita lihat itu akan membuat yang namanya adanya biaya depresiasi atau penyusutan tiap tahun. Nah, itu akan masuk ke dalam input capital, fixed capital, karena akan ada penyusutan. Peralatan mesin yang kita beli itu semuanya pasti akan menyusut dari tahun ke tahun. Kemudian kalau yang current capital terkait dengan input, ini bisa dikatakan seperti uang kas ataupun uang yang kita punya. Bisa dikatakan kenapa jadi katakan itu juga karena kalau misalnya ada inventory kita itu kan masuk ke dalam yang namanya opportunity cost yang harus uang itu bisa kita putar, kita berikan saham dan sebagainya. Ternyata dia menghutang dan itu juga dikategorikan masuk ke dalam input current capital karena nanti akan dikaitkan dengan deflator dan sebagainya. Nah, seperti itu ya, jelas? Ya, terima kasih. Nah teman-teman, ini ada yang non input, ada human, pekerja, manajer, profesional,
dan sebagainya. Kemudian ada bahan baku, capital ada tetap, lancar, kemudian ada energi dan pengeluaran lainnya. Bisa dia biaya iklan, alat tulis, pajak dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi produktivitas. Jadi produktivitas itu bisa kita bagi ke dalam 3 jenis. Yang namanya itu antara lain produktivitas total, yang dikatakan adalah rasio dari total output, total secara keseluruhan, dibagi dengan total input secara keseluruhan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan total output tersebut. Jadi produktivitas total sama dengan total output dibagi dengan total input. Kemudian yang kedua ada yang namanya itu adalah produktivitas parsial. Nah, kalau tadi total secara keseluruhan output dan input, maka kalau dia parsial itu adalah rasio antara output yang dihasilkan dan salah satu input yang digunakan. Jadi teman-teman mau menghitung input yang mana? Nah, bisa kita menghitung misalnya produktivitas tenaga kerja. Jadi kita hanya mengukur output secara keseluruhan tadi dibagi dengan input tenaga kerja saja. Kemudian untuk material juga itu, hanya yang bagian material, kapital juga itu, hanya kapital dan energi. Jadi kita hanya membaginya dengan salah satu input yang mau digunakan. Dan yang ketiga itu adalah produktivitas total factor. Jadi kalau yang total factor itu rasio antara total output dibagi dengan sumber daya yang hanya 2 jenis saja, yaitu sumber daya manusia ataupun tenaga kerja dan sumber daya capitalnya ataupun modal. Jadi hanya 2 itu saja yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Nah, ini ada contoh sangat sederhana terkait dengan cerita kita tadi mengenai klasifikasi produktivitas. Jadi seperti ini, PT Jaya mempunyai data tentang output yang dihasilkan dan input yang dipergunakan yang diukur dalam satuan moneter selama tahun 2024. Datanya seperti ini. Kalau saya mau bertanya kepada teman-teman, berdasarkan contoh soal ini, berapa indeks ataupun hasil dari total produktivitas total yang ada dari soal ini? Berapa hasilnya? Siapa yang bisa menjawab? Iya, silakan. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Devi Airin dengan NIM 2104-30081. Kalau untuk keseluruhan Bu, itu kan 1.500 bagi 900 itu 1,66. 1,66. Oke. Itu kalau dia total. Kalau dia parsial, misalnya parsial kita mau mengetahui berapa produktivitas dari input tenaga kerja. Kira-kira berapa ini? Kalau untuk input tenaga kerja kan 200 Bu, jadi 7,5. 7,5. Baik, terima kasih ya hasilnya. Jadi kan kita udah dapat hasilnya 7,5. Tapi apa makna 7,5 ini? Kita juga harus mengetahui. Jadi makna 7,5 ini adalah dengan menggunakan satu satuan input tenaga kerja, kita berhasil menghasilkan output sebanyak 7,5. Jadi itulah yang makna 7,5. Dengan menggunakan satu satuan input, kita berhasil mendapatkan output sebesar 7,5. Nah, ini dia kesimpulan dari pertemuan materi keempat kita hari ini. Siklus produktivitas dimulai dari pengukuran, kemudian evaluasi, perencanaan, dan juga perbaikan. Kemudian klasifikasi terdiri dari produktivitas total, parsial, dan juga total factor. Ada yang menambahkan atau memberikan kesimpulan lain terkait dengan materi hari ini? Izin Bu, saya mungkin sedikit yang dapat saya tambah ya Bu untuk tentang siklus produktivitas, tentang mungkin jenis-jenis input atau output, di mana ternyata bahwasanya ada input seperti human, material, kapital, energi, dan input lainnya. Sementara untuk output itu sendiri berarti hasil dari produk jadinya ya Bu, dan produk setengah jadi ataupun dividen, baik itu seperti bunga surat berharga dan pendapatan lainnya seperti misalnya penyewaan alat dan peralatan. Mungkin sekian sih Bu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Niken. Jadi itu ya yang disampaikan Niken terkait dengan input dan juga output, itu juga menjadi bagian dari pembelajaran kita hari ini. Nah, akhir dari perkuliahan kita hari ini akan ada latihan untuk teman-teman semua. Berikut ada soal pengukuran produktivitas yang perlu teman-teman kerjakan. Dikumpulkan paling lama 1 jam sebelum pertemuan kita minggu depan dan dikumpulkan di e-learning
materi kita minggu depan adalah pengukuran produktivitas perusahaan, pengukuran produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Jadi kita akan lebih detail membahas mengenai input dan output yang ada di perusahaan. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini pertemuan kita pada materi keempat. Ada yang ditanya kira-kira? Sudah cukup jelas Bu. Baik, terima kasih. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum semuanya. Have a nice day kawan-kawan semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen dan Rekayasa Produktivitas sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.